Salam, selamat pagi umat Kristen yang ada di seluruh dunia. Puji nama Tuhan bahwa pada hari ini saya ingin tergerak sekali ingin bercerita tentang tanda-tanda akhir zaman. Yang dimana tanda-tanda akhir zaman ini yang menceritakan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang ke dunia. Dan tanda ini sudah mulai jelas dan sudah mulai nyata. Saya kira percaya kalau Bapak Ibu sering nonton di YouTube. Saya percaya pasti Bapak Ibu, saudara-saudara pemuda semua bisa menilai bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu tidak lama lagi dengan tanda-tanda yang seperti Tuhan Yesus sudah jelaskan. Nah, tanda-tanda yang paling ingin saya sorot pada hari ini yaitu tentang nabi-nabi palsu. Bahwa nabi-nabi palsu ini sudah mulai menyatakan dirinya. Apakah itu di YouTube, apakah itu di media-media yang lain. Mereka sudah mulai muncul dan menyatakan bahwa dari ciri-cirinya bahwa mereka ini adalah nabi-nabi palsu. Dan saya rasa nabi-nabi palsu ini sudah dari terdahulu, sudah di abad yang ke 5, 6, 7 sudah mulai banyak mengakui bahwa mereka adalah nabi. Dan ternyata waktu dicek, didapati ternyata mereka bukan nabi yang sebenarnya. Mereka adalah nabi palsu. Nah, ada hal yang kita lihat, coba kita baca di dalam Matius 24 ayat yang ke-11. Matius 24 ayat yang ke-11. Nah, di situ dikatakan begini. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, Bapak Ibu, akan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu yang muncul dan menyesatkan banyak orang. Sekali lagi, akan banyak nabi palsu yang muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, ini satu yang kita harus sadari Bapak Ibu. Banyak orang yang akan disesatkan dengan ajaran-ajaran yang dimana itu dapat menyesatkan kita. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita punya suatu dasar ini tidak boleh beralih. Suatu ada orang yang mau mengalihkan dasar ini, maka orang itu akan mau menyesatkan Anda. Makanya hati-hati bagi kita sebagai orang Kristen, kita harus punya dasar yang kuat. Jangan sampai ada orang yang mengajarkan kita tentang sesuatu dasar prinsip di dalam kekristenan, ternyata dasar itu berbeda dengan apa yang kita dengar, apa yang kita tahu, dan apa yang kita imani. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, bahwa nabi palsu itu adalah mereka punya pengajaran yang sesat. Apa itu pengajaran sesat? Pengajaran sesat itu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kita sebagai orang Kristen atau apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau orang Tuhan Yesus berkata jangan berzina, ya tidak boleh berzina. Kalau ada orang mengatakan bahwa boleh kita mengawini ini, kita boleh mengawini itu, kita boleh itu, berarti saya katakan bahwa pada hari itu adalah sesat. Jadi kita lihatlah dari pengajarannya, apa yang dia ajarkan. Dan Yesus berkata bahwa tidak boleh membunuh. Jadi hati-hati bagi kita, bagi seorang orang-orang Kristen yang jangan sampai kita menerima satu ajaran yang dimana ajaran itu boleh membunuh. Apalagi demi agama, apalagi demi Tuhan. Nah, makanya firman Tuhan juga mengatakan bahwa akan ada pada akhir zaman mereka melakukan hal yang jahat demi nama Tuhan. Nah, ini kita lihatlah dari pengajarannya bahwa nabi palsu punya pengajaran yang sesat. Di situ juga Yesus berkata bahwa di sorga itu tidak kawin dan tidak mengawinkan. Jika ada ajaran di sorga untuk mengawinkan, berarti ajaran itu adalah sesat bagi kita sebagai dasar orang Kristen. Jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran, hati-hati dengan yang mereka mengaku-ngaku dengan nabi padahal mereka adalah nabi palsu. Nah, jadi ini satu dasar kita sebagai orang Kristen bahwa ciri-ciri nabi palsu yaitu dilihat dari ajarannya. Ajarannya adalah ajaran sesat. Jangan sampai kita terkecoh dengan hal seperti itu. Yang kedua, banyak mengaku-ngaku Mesias, banyak mengaku-ngaku sebagai penyelamat dunia. Wah, saya yang membuat kamu ke sorga, saya yang membuat kamu
pergi menikmati kenikmatan sorga. Wah, hati-hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan bahwa prinsipnya sorga adalah hanya orang yang di sorga lah yang bisa membawa orang itu ke sorga. Sekali lagi saya katakan, hanya orang yang dari sorga lah yang bisa membawa orang yang ada di dunia ini ke sorga. Tidak ada yang lain. Hanya orang yang tahu pedalaman saja yang bisa membawa orang itu ke pedalaman. Kalau orang nggak tahu daerah pedalaman, dia jalan ya pasti dia akan nyasar, dia pasti akan nyesat. Tapi kalau dia tahu di daerah pedalaman, pasti dia tidak akan sesat. Nah, Bapak Ibu, saya pernah sekali jalan di daerah sawit atau namanya Simpang Pahit yang ada di daerah Kutai Kartanegara, dan jalannya sangat-sangat rumit, sangat-sangat rumit. Dari blok 1 ke blok 1. Di blok 1 ke blok 1 bisa baku ketemu. Kalau saya nggak punya pemandu, maka saya akan tersesat di perusahaan sawit itu. Karena jalannya begitu sangat rumit. Tapi karena ada pemandu, ada orang yang tahu tentang jalan-jalan yang ada di situ, akhirnya kami sampai ke Simpang Pahit. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, bahwa banyak orang-orang yang akan mengaku Mesias, padahal dia bukan Mesias. Banyak orang-orang yang mengaku bahwa dia bisa membawa orang ke sorga, padahal dia bukan dari sorga. Jadi ini satu dasar yang harus kita sadari. Kalau kita mengerti tentang prinsip-prinsip ini, pasti kita akan tahu. Kalau kita melihat bahwa di dalam Yohanes 3, di situ dikatakan bahwa tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus, bahwa Yesus mengatakan bahwa apa yang dia katakan semuanya itu berasal dari sorga. Kenapa? Karena dia dari sorga. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai kita mau disesatkan dengan orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah Mesias, dia adalah penyelamat. Wah, dia bisa membawa ke sorga. Padahal itu hanyalah tipuan belaka. Hati-hati dengan mereka yang seperti itu. Kenapa? Saya katakan, karena kau bukan dibawa kepada suatu keselamatan yang sebenarnya, tapi justru dibawa kepada suatu penyesatan dan kesesat dan tersesat. Bapak Ibu, Saudara, pemuda, tersesat itu sangatlah tidak mengenakan. Kita cuma hanya mutar-mutar aja di situ, mutar-mutar aja, mutar-mutar. Kalau sudah mutar-mutar kelaparan, kalau sudah kelaparan akhirnya mengalami kematian. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa yang kedua tentang tanda-tanda akhir zaman yang tentang nabi palsu itu, bahwa banyak yang mengakui Mesias. Dan yang ketiga, dari buahnya lah kita mengenal bahwa dia adalah nabi palsu. Itu di ayat yang ke Matius 7. Matius 7 ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan begini. Waspadalah, ini saya bawakan Alkitab, saya akan baca. Waspadalah terhadap nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kau ingin mengenal tentang nabi palsu, yaitu kau harus lihat buahnya dulu. Tidak mungkin serigala bisa mengaku domba. Karena suatu saat domba, jika dia memanipulasi dirinya dengan domba, suatu domba itu dikorek, dia akan keluar dia seperti serigala. Jadi sifat-sifat serigala itu tidak akan bisa berubah walaupun dia berpakaian domba. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, sifat-sifat serigala itu tidak akan bisa berubah jika dia berpakaian domba. Tidak akan bisa berubah. Serigala tetap serigala walaupun dia berpakaian domba. Mungkin dia bisa lembut, bisa baik, bisa murah hati, bisa melakukan hal-hal yang baik. Tapi saat tiba-tiba dikorek, muncullah
yang aslinya, yaitu serigala. Haleluya. Makanya di ayat di hal yang ketiga tentang nabi palsu ini yang kita harus sadari bahwa dari buahnya lah kita harus mengenal bahwa orang-orang yang mengaku nabi palsu, orang yang mengaku nabi, cek dulu tingkah lakunya, cek dulu sifatnya, cek dulu kehidupannya, apa yang terjadi. Seperti itu. Saya yakin dan percaya kalau kita mengerti hal seperti itu, pasti kita akan tahu. Kita akan tahu. Oh ini orang-orang bukan ini, bukan bukan nabi yang sebenarnya. Bapak Ibu sudah kasih oleh Tuhan. Berapa hari ini saya melihat, saya membaca dan saya mengikuti hal yang konyol yang saya rasakan. Saya merasa tertawa sendiri. Kenapa saya katakan saya merasa tertawa sendiri? Karena ada teman-teman saudara kita yang mengaku bahwa Kristen itu tidak mengikuti ajaran Kristus. Bahwa banyak hal-hal yang orang Kristen itu langgar tentang hukum-hukum Kristus. Saya yakin dan percaya kita sebagai orang Kristen, dan saya pun suatu dituduh dengan hal seperti itu, saya merasa bahwa saya harus mengklarifikasi itu. Jadi saya harus menjelaskan itu. Nah, kalau kita melihat daripada poin yang kedua, banyak yang mengaku Mesias. Jadi mereka mengklaim tentang apa yang dilakukan oleh orang Kristen itu bukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang mereka lakukan itu perkataan-perkataan Paulus, pengajaran-pengajaran Paulus. Sekali lagi saya katakan orang yang berkata seperti itu adalah salah. Makanya pada hari ini saya ingin mengklarifikasi bahwa kita sebagai orang Kristen, kalau kita ingin tahu, lihat buahnya. Kedamaian yang terjadi sekarang ini kepada kita sebagai orang Kristen, ini adalah satu buah yang kita sudah kerjakan selama ini. Jadi jangan sampai hanya karena hal-hal yang sepele yang bisa diperselesaikan, akhirnya kita sebagai orang Kristen yang percaya dengan hal yang seperti itu. Kalau mungkin kau pada hari ini yang menonton video saya, engkau mulai ragu-ragu dengan kekristenan, ya pelajarilah dari ketiga ini. Yang pertama, bahwa akan muncul nabi palsu. Nah, ini yang Yesus katakan tentang akhir zaman. Yang kedua, banyak yang mengaku-ngaku Mesias. Nah, jadi kalau memang mereka mengaku Mesias, timbang-timbang. Mesias adalah berasal dari sorga. Jadi hal-hal sorga yang dia lakukan. Kalau Mesias mengatakan tidak membunuh, jangan membunuh. Kalau Mesias katakan jangan kawin-mawin, berarti tidak boleh kawin-mawin. Kalau Mesias mengatakan jangan kita mengingini sesamamu, ya jangan memperkosa. Nah ini yang harus kita melihat. Ini yang harus kita tahu dan mengerti. Jangan sampai kita disesatkan dengan hal-hal pengajaran-pengajaran atau nabi-nabi palsu. Oke? Yang ketiga, dari buahnya lah kamu akan mengenal bahwa itu nabi palsu. Di situ dikatakan bahwa hati-hati dengan serigala yang berbulu domba. Jadi mulai pada hari ini, lihat dan cek perbuatannya. Lihat apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat. Cek. Jika selama itu gak sesuai dengan dasar kita sebagai orang Kristen. Bagi kita orang Kristen, itu bisa dikatakan hal-hal yang palsu. Pengajaran palsu. Jadi jangan sampai kita mau disesatkan. Jangan sampai kita mau mau terikut sesuatu hal yang bahasanya yang orang itu nggak tahu sama sekali tentang surga. Akhirnya kita tersesat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu serta oleh Tuhan, biarlah video ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, yang dimana tanda-tanda akhir zaman sudah mulai dekat, kedatangan Tuhan Yesus sudah mulai dekat, bahwa akan muncul nabi-nabi palsu, yang dimana akan banyak menyesatkan orang, yang akan menjerumuskan orang kepada suatu yang namanya bencana yang besar bagi dirinya sendiri.
Selagi saya katakan Bapak Ibu Saudara kasih lihat pemuda-pemudi, jika kau meninggalkan Tuhan Yesus sama saja kau meninggalkan sorga. Sekali lagi saya katakan, jika kau meninggalkan Tuhan Yesus berarti kau meninggalkan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berdoa bagi orang-orang yang menonton video ini. Biarlah mereka bisa menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Mereka bisa menyadari dan mereka bisa menilai dan mereka bisa memilah mana yang palsu dan mana yang benar. Dan biarlah pada hari ini kau sadarkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi mereka yang mencela kekristenan, mereka yang menghina, mereka yang ingin menjatuhkan kekristenan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka diberkati Tuhan, mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan kekuatan. Yang pertama, mereka menerima pertobatan dan mengakui Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Salam, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.